Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perubahan sosial. Karena masih kondisi belajar daring, maka kita menggunakan atau memanfaatkan media ini. Untuk materi kali ini kita akan membahas fokus pada definisi, faktor penyebab, dan faktor pendorong perubahan sosial. Oke, kita langsung mulai. Definisi perubahan sosial, saya mengambil dari 3 pendapat tokoh. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial sebagai perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Gilin dan Gilin, lebih kepada sesuatu perubahan terjadi sebagai variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, komposisi penduduk, kebudayaan material, ideologi, maupun karena adanya penyebaran budaya atau penemuan baru dalam masyarakat. Yang ketiga, menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, perubahan hubungan antara buruh dan majikan. Oke, jadi kesimpulannya, perubahan sosial adalah proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Jadi, di sini ada perubahan dari sekian pendapat tokoh, kita bisa simpulkan ada perubahan struktur dan fungsi, ya, dan fungsi suatu sistem sosial di dalam masyarakat. Dalam definisi lain atau sederhananya kita bisa maknai perubahan sosial diartikan sebagai perubahan pola-pola kehidupan manusia dalam hidup di masyarakat. Misalkan pola perubahan yang terjadi yang kita lihat adalah perubahan dalam komunikasi. Yang dulu komunikasi harus selalu tatap muka, sekarang bisa lewat media online. Itu contoh perubahan-perubahan sosial. Oke. Kemudian unsur-unsur yang mengalami perubahan dalam masyarakat, di antaranya nilai-nilai sosial, pola perilaku, organisasi, tingkatan sosial, kebiasaan, dan lain-lain. Itulah yang dikatakan perubahan sosial. Jadi nilai-nilai berubah, pola perilaku berubah, bahkan organisasi juga mengalami perubahan, tingkatan sosial juga berubah. Ya, kalau dulu orang kerjanya tidak mungkin di kantor atau di perusahaan mungkin belum dianggap mulia, tapi sekarang pekerjaan di rumah pun bisa mulia, misalkan lewat online dan sebagainya. Jelas bahwa perubahan sosial diartikan sebagai proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Artinya ketika ada pola-pola kehidupan manusia yang berubah, maka disitulah disebut dengan perubahan sosial. Mengapa perubahan sosial terjadi? Perubahan sosial terjadi sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan sosial. Apa maksudnya? Sebagai contoh, perubahan profesi. Dahulu orang lebih memilih pekerjaan kantoran sebagai ukuran kesuksesan. Sekarang, orang lebih memilih pemanfaatan digital sebagai sarana meraih kesuksesan. Artinya, unsur lama dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Nah, inilah mengapa terjadi suatu perubahan, karena unsur lama dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini, maka terjadilah perubahan sosial. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui adanya perubahan sosial? Caranya adalah cukup mudah, yaitu membandingkan pola kehidupan sosial masa sekarang, ya. Di sini ada membandingkan pola kehidupan sosial masa sekarang dengan pola kehidupan masa lalu. Cukup membandingkan masa sekarang dengan masa lalu. Itu kita bisa mengetahui perubahan sosial. Selanjutnya,
faktor penyebab perubahan sosial ada dua faktor. Pertama, faktor intern atau faktor yang terjadi dari dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, faktor ekstern, faktor yang terjadi dari luar masyarakat. Apa saja faktor intern? Pertama, berkembangnya iptek atau penemuan baru. Kedua, perubahan jumlah penduduk atau demografi. Ketiga, pertentangan atau konflik dalam masyarakat. Yang keempat, pemberontakan atau revolusi. Jadi kalau ada 4 faktor ini, maka digolongkan dalam faktor intern atau faktor internal. Kalau faktor yang dari eksternal, apa penyebabnya perubahan? Pertama, pengaruh kondisi alam. Bisa geografis, bisa biologis. Seperti wabah virus saat ini kan juga akhirnya menjadi penyebab perubahan dari segala sektor kehidupan. Yang dulu normal, sekarang ada istilah new normal. Ini dipengaruhi oleh kondisi biologis karena wabah virus itu. Yang kedua, pengaruh budaya masyarakat luar atau lain. Yang ketiga, peperangan. Ini yang disebut dengan faktor penyebab perubahan ekstern atau eksternal. Oke, lanjut. Apa itu penemuan baru? Kita bahas sedikit mengenai penemuan baru karena ada beberapa item yang perlu kita pelajari. Penemuan yang benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya maka disebut dengan discovery. Jadi belum pernah ada, ditemukan, maka disebut discovery. Sedangkan penemuan baru yang sudah diakui, jadi discovery sudah diakui dan dimanfaatkan penemuannya oleh masyarakat, maka disebut dengan invention. Selama belum diakui, selama belum dimanfaatkan masyarakat, maka masih dalam batasan discovery. Yang terakhir, sedangkan penemuan baru yang diperbarui ya, maka disebut dengan inovasi. Penemuan baru sudah diakui, kemudian disempurnakan atau diperbarui, maka disebut dengan innovation. Lanjut, ada 3 pengaruh penemuan baru. Pertama, saya mengistilahkan pola memancar. Di satu penemuan ini bisa berakibat atau berdampak pada bidang-bidang banyak, bisa secara serentak ya. Misalkan di situ ada penemuan seperti radio. Penemuan radio akan memancarkan pengaruhnya ke berbagai arah dan menyebabkan perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan dan adat istiadat. Itu contoh. Ya, kalau sekarang tidak hanya radio tapi bisa juga karena penemuan Android ya, penemuan 4G dan sebagainya, itu bisa memancar ke bidang-bidang lain. Yang kedua, pola menjalar. Penemuan baru mengakibatkan perubahan-perubahan yang menjalar dari satu lembaga ke masyarakat ke lembaga masyarakat lain. Ini disebut dengan pola menjalar. Itu ada contohnya di bawah itu. Yang ketiga, pola menyatu. Di beberapa penemuan menyebabkan satu jenis perubahan. Jadi ada beberapa penemuan, misalkan di situ ada penemuan mobil, kereta api, dan telepon, menyebabkan tumbuhnya lebih banyak pusat-pusat kehidupan di daerah pinggiran kota yang dinamakan suburban. Itu contoh ya, suburban itu daerah pinggiran ya. Orang yang tinggal di pinggiran kota namanya suburban. Jadi beberapa penemuan menyebabkan satu jenis perubahan, itu disebut dengan pola menyatu. Apa saja faktor pendorong perubahan sosial? Faktor pendorongnya pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sikap saling menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, adanya keinginan untuk maju. Kemudian sistem pendidikan yang maju. Sistem terbuka lapisan masyarakat, artinya masyarakat bisa mobile, bisa bergerak, bisa naik status, bahkan juga bisa turun status. Kemudian penduduk yang heterogen atau beragam, karena keberagamannya maka akan memunculkan banyak banyak pengetahuan. Kemudian yang terakhir, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, tidak puas dengan kondisi tertentu, maka dia ingin menciptakan sesuatu yang baru. Itulah yang disebut dengan yang dimasukkan dalam faktor pendorong perubahan sosial. Kalau kalian masih punya ide-ide lain, bisa menjadi faktor pendorong, tidak hanya yang dituliskan di sini ya. Bisa Anda berpikir juga
Kira-kira faktor lain apa yang bisa menjadi pendorong perubahan? Bisa. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Yes, you can. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.